Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan selanjutan dari materi sebelumnya berjudul struktur dan anatomi kontrak. Struktur kontrak adalah susunan kontrak yang akan dirancang, sedangkan anatomi kontrak yang diartikan letak dan hubungan antara satu dengan bagian lainnya. Apa yang dimuat dalam masing-masing bagian tentunya tidak sama pentingnya antara satu kontrak dengan kontrak lainnya. Dalam bagian pendahuluan dan penutup biasanya kontrak yang sederhana, sedangkan bagian istilah yang biasanya mengatur berbagai hal yang dikehendaki oleh para pihak. Pada umumnya kontrak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Satu bagian pendahuluan meliputi yaitu A. Subbagian penerima, antaranya 1. Sebutan nama kontrak dan penyebutan lainnya. Yang kedua, tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatanganinya, dan yang ketiga, tempat dibuat dan ditandatangani dalam kontrak. Kemudian yang B, sub tercantumnya identitas para pihak. Antaranya yaitu 1. Para pihak disebutkan dengan jelas. 2. Orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa. Dan yang ketiga, pendefinisian para pihak yang terdapat dalam kontrak. Kemudian B, sub penerimaan. Pada sub ini dijelaskan bahwasanya mengapa para pihak mengadakan kontrak tersebut. Kemudian kedua, bagian isi. Pada bagian isi terdapat 4 hal pengaturan, yaitu sebagai berikut. 1. Klausul definisi. Pada klausul ini biasanya dicantumkan sebagai definisi untuk keperluan kontrak, di mana definisi ini hanya berlaku pada kontrak tersebut. Kemudian klausul transaksi, yaitu klausul yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan, misalnya dalam jual beli aset. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nita Sari. Dan klausul spesifik. Klausul ini mengatur hal-hal yang spesifik dalam satu transaksi. Artinya yaitu klausul tersebut tidak terdapat dalam satu kontrak dengan sanksi yang berbeda. Dan klausul ketentuan umum. Klausul ini mengatur tentang domisili kontrak, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian, dan lain-lain. Isi dari suatu kontrak bersifat bebas selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam suatu kontrak mencantumkan berbagai hal dan pokok yang dianggap perlu sebagai pernyataan para pihak yang tertuang dalam pernyataan tertulis yang menjelaskan secara detail tentang objek penelitian, hak dan kewajiban para pihak, serta uraian lengkap mengenai prestasi yang dijelaskan secara bahasa yang sederhana. 3. Bagian penutup. Bagian penutup terdiri dari beberapa hal. 1. Subbagian kata penutup atau closing. Pada bagian ini, penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang terkait dengan isi kontrak. 2. Bagian ruang penempatan tanda tangan. Pada bagian ini merupakan tempat di mana para pihak menandatangani perjanjian dengan menyebutkan nama para pihak yang terkait dengan kontrak tersebut. Nama dijelaskan secara jelas orang yang menandatangani dan jabatannya sebagai apa. 3. Lampiran apabila ada. 4. Status lampiran. Diketahui status lampiran selalu disebut sebagai sesuatu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu kontrak. 5. Isi dari lampiran. Pada umumnya lampiran pada dasarnya berisi beberapa bagian, yaitu termasuk dokumen-dokumen pendukung, format kontrak-kontrak yang menyertai kontrak utama, format legal opinion, dan lain-lain. Diperlukannya lampiran dalam satu kontrak yaitu karena terdapat bagian-bagian yang memerlukan penjelasan yang apabila dituangkan dalam satu kontrak akan sangat panjang, misalnya memuat gambar, peta, dan penjelasan lainnya. Demikianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.